Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Barata Channel. Kali ini kita akan coba mereview atau memberikan tutorial cara pengecekan komponen elektronik menggunakan avometer atau multitester yang ada di perangkat tang ampere. Oke, di sini saya gunakan tang ampere dengan kode MS2108. Tapi mereknya saya sudah nggak ingat lagi nih, udah terhapus. Apa ini? Nggak tahu. Nah, di sini ada ini namanya selektor. Ya, selektor. Sekalian juga untuk tempat sebagai tombol on off-nya. Ya. Ini namanya selektor. Dan di sini ada panah. Panah ini menunjukkan sebagai penunjuk untuk bagian-bagian nanti yang akan kita pergunakan di dalam tang ampere ini. Di sini ada ampere, pengecekan ampere di skala AC, pengecekan ampere di skala DC, dan pengecekan arus. Terus di sini ada pengecekan komponen seperti dioda, kapasitor, dan buzzernya. Di sini juga ada pengecekan khusus untuk kapasitor. Dan ini tombol untuk off. Nah, kita akan bahas satu persatu dan juga cara penggunaannya. Yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk yang bagian atas dengan lambang A, ini untuk pengecekan ampere. Biasanya pengecekan ampere itu untuk pengecekan pemakaian daya. Bisa untuk daya motor atau pemakaian tegangan-tegangan seperti pemakaian unit AC, kulkas, dan lain-lainnya. Dan biasanya sering juga dipakai untuk perbaikan kompresor AC. Dan kita gunakan ampere untuk mengukur seberapa daya yang dipergunakan oleh alat tersebut. Contohnya kalau kita ingin mengetahui ampere dari kompresor, atau saat kita melakukan pengisian freon pada unit AC, nah kita harus mengetahui ampere, maksimal ampere yang bisa kita isi. Jadi kita bisa lakukan pengecekannya nanti. Dan sekarang kita cuma bisa berikan tutorialnya aja. Nanti baru kita prakteknya. Terus untuk kita putar lagi selektor ke bawah. Selektor di bagian bawah ini sama fungsinya sama yang di atas, cuman ini pengecekan ampere untuk tegangan DC. Ya, untuk tegangan DC. Nanti akan kita jelaskan tegangan DC dan AC itu apa. Dan lanjut untuk selektor yang bagian bawahnya ini yang dengan kode V, ini berarti kita akan mengukur voltase. Nah, untuk voltase ini ada dua voltase, yaitu DC dan AC. Nah, kalau untuk voltase DC itu biasanya arus yang berada pada rangkaian. Salah satu contoh pada rangkaian modul ini, ya kan? Nah, yang dinamakan tegangan DC yaitu tegangan yang sudah melalui dioda penyearah. Ya, contohnya yang ini nih, ini tegangan masuknya dari sini. Tegangan masuk ini masih berjenis AC. Itu AC itu tegangan yang keluar dari PLN. Itu AC. Tegangan yang berasal dari sumber atau dari PLN itu masih berbentuk AC. Ketika melalui dioda, ini namanya dioda penyearah atau dioda untuk merubah tegangan AC menjadi DC harus melalui dioda ini. Atau ini sama fungsinya. Ya. Nah, ini dinamakan tegangan DC. Nah, itu fungsinya. Di perbedaan AC dan DC itu, tegangan AC yaitu tegangan yang keluar dari sumber PLN. Ya. Karena dia masih tegangan, ya bahasa awamnya mungkin tegangan yang masih mentah lah keluar dari PLN. Itu kita dinamakan tegangan AC.
Tapi setelah dia melalui dioda, baik dioda brick atau dioda seperti ini, untuk rangkaian penyarahnya, setelah keluar dari dioda atau dari rangkaian penyarah, dia akan berubah menjadi tegangan DC dan akan difilter oleh satu buah kapasitor seperti ini. Ya, itu secara singkatnya untuk tegangan DC. Jadi semua tegangan yang ada di dalam rangkaian komponen modul ini sudah DC. Baik rangkaian power supply, rangkaian apapun itu, modul televisi dan segala macam. Kalau dia sudah tegangan itu sudah melalui yang namanya dioda atau penyarah, maka dia akan berubah menjadi tegangan DC. Dan untuk mengecek arus DC pada pada tang ampere ini, kita posisikan selektor pada posisi volt dengan lambangnya seperti lambang gelombang dan ada garis lurus, itu menandakan pada bagian voltase ini ada dua fungsi yang bisa kita lakukan pengecekan. Yang pertama DC dan AC. Nah, di sini kita bisa lihat ketika kita beralih ke pengukuran volt, di sini di layar akan tampil tegangannya, yaitu AC. Nah, ini berarti kita akan mengukur tegangan sumber atau tegangan PLN. Jadi kita akan memposisikan selektornya pada tegangan AC. Sedangkan untuk DC kita perlu memencet ini satu kali yang sel selektor ya. Kita pencet selektor yang warna kuning. Jadi macam mungkin beda-beda tang ampere akan beda pula posisi tombol ini, tapi kan sama bacanya selektor. Kita tekan aja sekali, yang AC akan berubah menjadi DC. Nah, DC dipergunakan untuk mengecek tegangan DC dari tegangan terkecil sampai tegangan terbesar. Begitu juga dengan AC, dari tegangan yang kecil sampai tegangan terbesar akan secara otomatis terbaca di display. Mungkin sampai sini paham. Dan sekarang kita pindah untuk pengecekan komponen. Nah, untuk pengecekan komponen di sini ada logo yang seperti setengah bulat. Itu komponen dinamakan untuk pengecekan ohm, dan ada semacam lambang dioda dan lambang gelombang suara. Nah, ini semua ini satu selektor ini akan bisa kita gunakan untuk pengecekan beberapa komponen elektronik. Ya, nanti akan kita praktekkan. Terus kita pindah lagi ke bagian bawah yang ada titik 1 dan garis 2 dengan garis melintang 1. Ini untuk pengecekan khusus kapasitor atau elko. Ya, dan kita cukup sampai di sini aja yang akan kita bahas. Nah, sekarang kita akan coba mengecek beberapa part komponen elektronik menggunakan multitester ini. Pertama kita akan melakukan pengecekan terhadap kapasitor. Ya, kapasitor. Nah, kita mesti tahu dulu untuk kapasitor ini kapasitor tegangan tinggi atau kapasitor regulator. Di sini tegangan untuk voltnya 400 volt 220 mikro. Berarti ini biasanya dipergunakan untuk power supply. Ya, power supply. Jadi ini biasa difungsikan untuk setelah 220 atau tegangan PLN masuk di filter yang pertama. Ini digunakan untuk kapasitor untuk filter yang pertama di bagian awal power supply. Nah, tegangan 220 setelah dirubah menjadi DC, yang 220 itu bisa naik menjadi 300 lebih. Bisa menjadi, ya, ingat ya, dari tegangan misalnya tegangan AC 220 setelah melalui dioda penyarah, ya, ini namanya dioda penyarah semua atau yang ini. Nah, setelah dia melewati tegangan dioda penyarah, maka setelah di DC dia akan naik
tegangan yang AC-nya 220 sampai di DC dia bisa 300 lebih. Makanya di sini dibikin kapasitasnya 400 volt. Artinya 400 volt ini, kapasitor ini bisa menahan beban maksimal 400 volt. Tapi untuk rangkaian-rangkaian elektronik seperti audio, power supply audio, ya tidak dianjurkan. Kalau misalnya contoh dayanya 400 volt, yang masuk 350-360 itu tidak dianjurkan, terlalu mendekati. Ya, itu kalau khusus untuk audio. Sedangkan ini adalah 220 mikro. Yang bisa kita cek adalah mikrofaradnya. Ya, kita akan mengecek mikrofaradnya ini. Contohnya di sini tertera 220. Nah, untuk mengetahui elko ini masih bagus nilainya, maka kita akan lakukan pengecekan menggunakan multitester atau avometer dari tang ampere ini. Jadi kita tinggal pindahkan selektornya ke mode kapasitor yang ada pada bagian bawah. Oke. Nah, sekarang kita buktikan aja berapa daya dari kapasitor ini. Karena di sini tertulis 220 mikro. Kalau sedangkan untuk 400 volt ini kode atau angka batasan yang bisa ditahan oleh kapasitor ini. Jadi ini nggak perlu diukur. Yang perlu kita ukur adalah 220 mikrofaradnya. Pertama kita shortkan dulu untuk membuang arus yang tersisa di dalam. Yang kedua tinggal kita cek seperti ini. Kita cek seperti ini, lihat, perhatikan, kita tahan dulu ya, tahan sampai dia berhenti. Nah di situ terbaca 197, sekian. Berarti nilai dari kapasitor ini sudah berkurang ya. Tapi di nilai yang segitu apakah masih bisa dipakai? Masih bisa. Jadi di sini tertulis 220 tetapi realnya cuma 197. Ya, itu wajar kayaknya karena ini bukan kapasitor yang baru, ini kapasitor copotan. Jadi wajar nilainya sudah berkurang. Ya. Dalam hal ini kita cuman memberikan atau menjelaskan cara pengukuran kapasitor menggunakan avometer dari tang ampere. Ya, sekarang kita lakukan lagi untuk kapasitor yang lain. Kita punya beberapa banyak kapasitor di sini. Ukuran salah satunya ini kapasitor atau elko dengan ukuran 470 mikro. 470 mikrofarad. Ya, sorry kalau nggak terbaca atau ngeblur. Ya, 470 mikrofarad. Nah, sekarang kita ukur apakah nilainya ini kapasitor ini padahal baru. Jadi kita tidak bisa juga berpatokan pada angka yang ada di bungkusannya ya. Terkadang banyak juga elko yang kayak gini yang palsu. Jadi untuk memastikan kualitas elko itu minimal dia mendekati atau bisa lebih kalau yang bagusnya. Ini di sini 470 mikro, tinggal kita shortkan. Oke, nah sekarang kita cek. Jadi nah di sini 486, 486, sekian, dia jalan terus. Intinya 480 lebih. Jadi ini termasuk elko yang bagus. Ya, di sini 470, pada faktanya ternyata dia lebih. Jadi ini menandakan elko termasuk elko yang bagus, dan ini pun juga masih baru. Elko-nya belum pernah dipakai sama sekali. Nah, itu cara pengecekan elko menggunakan avometer dari tang ampere ini ya. Nah, sekarang kita pindah ke selektor yang bagian atas, cara pengecekan ohm. Kita pindah ke selektor atas ya. Ini cara pengecekan di skala ohm, bisa itu ohm, bisa itu kilo ohm.
Nah, contohnya yang akan kita cek adalah satu buah resistor. Nah, ya, semua yang berskala ohm kita bisa cek seperti resistor, termistor, dan ada beberapa part yang lainnya. Sekarang kita punya resistor dengan ukuran 10 ohm dengan gelang warnanya coklat hitam-hitam, 10 ohm. Tapi apakah ini real 10 ohm? Dan kita buktikan aja. Pertama, kita pindahkan dulu selektornya ke bagian pengecekan komponen. Nanti tinggal kita pilih di bagian selektornya yang warna kuning. Di bagian bawah ini sudah ada kodenya. Kalau misalnya kita tidak menemukan kode dari ohm, yaitu yang model setengah bulat ini dan ada garis di bawah itu ohm. Nah, kita cari aja di sini. Di sini ada ohm. Nah, di sini ada ohm, volt. Nah, nih di sini. Nah, di bagian autonya ini ada mikro ohm atau apa? Auto, ada logo atau ya logo ohm atau kode ohm di sini. Diawali dengan angka M dan ada logo pengecekan ohmnya. Nah, kita mulai di situ. Kalau misalnya ini di skala ohm, nanti dia secara otomatis akan memperlihatkan hasilnya. Contohnya begini nih. Pengecekannya sama aja. Jadi mau bolak-balik juga nggak apa-apa. Ini nggak masalah. Kita cek berapa ukurannya. Nah, di sini ukurannya 10 ohm, ya. Yang tadinya ada angka M-nya jadi hilang. Jadi murninya memang ini ukuran ohm. Jadi 10 ohm. Jadi bisa aja di saat kita mengecek muncul logo M atau muncul logo K. Berarti kalau K berarti kilo ohm. Kalau M mungkin di bawah lebih kecil dari kilo ohm, mikro ohm atau apa gitu. Intinya nanti akan ketahuan nilai real dari komponen itu setelah kita melakukan pengecekan seperti ini. Nah, seperti kita melakukan pengecekan, nanti muncul nilainya 10 ohm. Berarti sesuai dengan warna gelang yang ada pada resistor ini, ya. Nah, terus penyebab kerusakan dari resistor itu apa? Nah, penyebab kerusakan dari resistor itu yang jelas namanya resistor ini kan untuk memperkecil atau menahan arus. Nah, terkadang pada saat dia melakukan penahanan arus itu bisa jadi sumbernya arus itu besar, yang dia keluarkan kecil, otomatis dia akan tertahan di resistor ini sementara waktu. Tapi karena daya ketahanannya yang melemah terus, akhirnya dia rusak. Rusaknya ciri-cirinya apa? Maka ciri kerusakannya ukurannya akan berkurang. Jadi lama-lama dia bisa terbakar atau short. Atau juga terkadang rusaknya sebuah komponen resistor ini tidak ada perubahan pada fisiknya. Jadi ketika kita lihat ini contohnya, nah, kita lihat secara fisik pada saat dia terpasang ya tidak ada tanda-tanda dia menghitam atau gosong. Tetapi setelah kita melakukan pengukuran di situ baru ketahuan. Ada juga yang seperti itu dan ada juga yang bisa kita tandain langsung pada fisiknya yang berubah. Ya, ini cara pengecekan resistor. Sekarang kita coba cek resistor yang agak besar, nilainya yang melebihi ohm, yaitu kilo ohm. Ini contohnya, ya, contohnya kita bisa cek berapa nilai dari resistor ini. Caranya sama, nah kita tunggu. Di sini terbaca 1,4 ohm, 1,5 ohm, 1,4 kilo ohm, ya. Jadi 1 kilo. Pada fisiknya ini resistornya resistor 1 kilo. Tetapi setelah dicek ternyata lebih. Ini menandakan resistor ini ya lumayan bagus, ada toleransinya. Ya, ada toleransinya, makanya ada kelebihan di nilainya 1,4 kilo ohm. Ya, padahal ini cuman 1 kilo. Nah, begitu cara mengecek komponen-komponen resistor. Nah, sekarang kita akan coba mengecek termistor
termistor pada AC. Kali ini saya punya stok termistor pada AC Carrier. Ini ada 2 buah termistor ya. Ini khusus punya AC Carrier. AC Carrier yang 10 PK. Ini ada 2 termistor yang ada tabung seperti tembaga ini termis pipa. Dia cara kerjanya mendeteksi suhu panas. Jadi pada saat dia dialiri panas, maka nilainya akan berkurang ya, nilainya akan berkurang. Nah, yang ini namanya termis suhu atau ruangan. Dia akan mendeteksi suhu dalam ruangan tersebut. Kalau misalnya dia mendapatkan suhu dingin, maka nilainya akan bertambah. Jadi ada batasan yang sudah disetting di dalam unit AC itu. Apabila suhu resistor mencapai nilai yang sudah diset oleh modul, maka modul akan otomatis mati. Nah, salah satu ciri-ciri kerusakan dari termis suhu ini yaitu apabila kompresor hidup mati, jeda, hidup lagi, kemudian setelah dingin dia mati secara otomatis. Ya, hidup mati terus. Nah, itu menandakan termisnya bekerja. Tapi kalau misalnya hidup mati dalam jangka waktu pendek, contohnya baru 5 menit, 10 menit, 15 menit nyala, mati lagi, hidup lagi, berarti termistornya sudah rusak. Jadi sudah sangat sensitif, jadi sudah rusak. Biasanya nilainya akan tinggi setelah kita ukur. Dan ini namanya termistor untuk pengukuran suhu pada pipa. Apabila suhu pada pipa itu panas, ya dia cara kerjanya sama aja sama termis suhu. Tetapi ini kebalikan, pada saat dia mendeteksi panas, nilainya akan turun, dan apabila kena di suhu dingin, dia nilainya akan naik. Ya, ini namanya termis pada unit AC Carrier. Sekarang cara pengukurannya. Kita akan ukur untuk yang termis pipa dulu ya. Untuk termis pipa, cara pengukurannya kita masih di skala ohm. Selektor masih di skala ohm. Kita tinggal cek aja kedua kutub kakinya ya, jadi dia tidak ada polaritas, boleh terserah yang mana aja kakinya. Nah, di sini terbaca 8,44 kilo ohm. Nah, 8,44 kilo ohm. Oke. Nah, sekarang kita akan ukur. Cara kerjanya gimana? Sekarang akan kita gosok sedikit seperti ini. Nah, kita lihat. Ini kan semakin panas, nah nilainya akan semakin turun. Ini menandakan, nah kan turun kan? Ini menandakan menandakan termistor pipa ini bekerja, masih bagus. Dia masih bisa membaca suhu. Nah, sekarang kita biarkan aja. Kita biarkan, dia akan naik lagi. 6, sekarang 6 nilainya 6,81, 82, 83, 84. Nah, sekarang coba kita tes menggunakan air es. Kita sudah siapkan air es yang dingin. Nah, sekarang kita lihat nilainya. Nilainya tunggu. Soalnya saya di 7,20. Sekarang saat kita rendam, dia akan naik terus. Nah, dia akan naik. Nilainya akan naik sampai 10 lebih. Jadi sesuai batasannya, nilainya akan naik. Nah, ini menandakan termis pipanya masih bagus. Jadi untuk menandakan dia rusak apa? Nah, untuk menandakan dia rusak, pada saat dia tidak bekerja, nilainya tinggi sekali atau rendah sekali. Ya. Untuk patokannya apa? Jadi patokan kita ambil untuk termistor. Misalnya unit AC kita rusak,
Jadi contoh unit AC kita rusak, bisa jadi rusak di termistor pipa atau termistor ruangan. Kita ambil aja salah satunya sebagai untuk dijadikan bahan acuan. Ya kan, kita ambil berapa nilainya saat tidak bekerja, contohnya nilainya 7,4 kilo. Nah, kita coba ukur pada saat dia bekerja. Nah, atau kita ukur termistor yang kita anggap rusak. Nah, misalnya nilainya kecil, 3, sekian, atau lebih tinggi, 15, sekian. Itu mengindikasikan resistor itu sudah rusak, atau nilainya berubah-ubah. Bisa juga diindikasikan atau muncul error di display. Kalau contohnya pada AC carrier, jika terjadi kerusakan pada termistor pipa atau termistor suhu, biasanya dia akan muncul error 1. Nah, kalau muncul error 1, kalau sampai muncul error 1 di display, itu menandakan termis memang sudah nggak bisa dipakai sama sekali. Nah, sekarang kita coba cek termis suhu. Ya, pengecekan termis suhu caranya sama kayak pengecekan termistor. Kita ini oke, ya. Kita cek kedua kakinya. Kita cek kedua kakinya. Pastikan nilainya berapa? Nilainya di 8,1 kilo ohm. Ya, di 8 kilo lah. Sekarang coba kita rendam. Kita rendam di air dingin, maka nilainya akan naik. Nah, dia akan naik. Nah, nanti dia akan naik. Ini air ini nggak terlalu dingin. Nah, ini berarti ini berarti menandakan termistor ini masih bagus. Oke. Nah, sekarang kita akan jelaskan dulu apakah karena termistor ini cara kerjanya atau cara pengukurannya sama dengan resistor, apakah termistor ini bisa diganti oleh resistor? Nah, jawabannya adalah bisa. Nah, caranya gimana? Caranya misalnya termistor ini kita sudah rusak, kita buang, yang kepala yang hitam ini kita buang, lalu kita gantikan dengan ukuran yang sama. Ukuran yang sama karena masing-masing unit AC itu ukuran termistornya berbeda-beda. Ada yang lebih dari 10 kilo, ada yang kurang dari itu. Jadi untuk mengambil acuan, kita boleh ukur di salah satu termistor yang masih bagus. Contohnya bisa yang rusak termistor pipa, kita bisa ukur termistor suhu. Nah, contohnya di termistor suhu nilainya 5 kilo, berarti di termistor pipa 5 kilo juga. Jadi bisa kita ganti dengan resistor ukuran 5 kilo saja untuk pengganti yang rusak. Begitu cara pengecekan resistor. Nah, di sini dan kita pindah lagi untuk pengecekan komponen seperti transistor. Ya. Ini transistor yang masih bagus dengan kode 2SC2922. Nah, cara pengecekannya kita pinggirkan dulu airnya. Cara pengecekan transistor di sini saya juga punya beberapa transistor. Ya, ada beberapa transistor di sini, ada dengan kode C dan kode A, ya. Jadi cara pengecekan yang C, kode C ini maksudnya dia memiliki kaki positif, negatif, positif atau PNP. Dalam penyebutan kesehariannya PNP, sedangkan untuk yang diawali dengan huruf A bisa jadi 2SA atau A saja. Berarti dia kebalikan dari PNP, berarti dia NPN. Negatif, positif, negatif. Nah, cara pengecekannya kita tekan lagi tombol sel, kita ambil di skala dioda. Nah, kita harus tahu kode-kode dioda yang mana. Dioda yang ada segitiga dengan satu garis itu namanya dioda. Nah, di sini nih. Nah, di sini sudah muncul logo dioda seperti segitiga dan ada garis di depannya.
tinggal kita cek. Yang perlu kita cek yaitu contoh 2SC atau C2922 ya dari Sanken. Karena ini positif negatif positif, maka negatif kita taruh di tengah, di kaki tengah, atau kalau saya biasanya di body. Nah, saya taruh di body tengah karena body sama kaki tengah ini juga nyatu. Ya, body sama kaki tengahnya tuh kita taruh aja di tengah. Nah, terus prop merah, ini nama prop merah, kita taruh di kaki sebelah kiri. Di situ muncul nilainya 0,5, 0,8, 0,7 itu 0,34, 0,1, 0,2, 0,4 lah, 0,4, 0,5, 0,8 itu masih, itu menandakan bagus, berarti kedua dioda ini masih bagus atau kedua transistor ini masih bagus. Terus untuk kaki yang sebelahnya, sebelah kanannya ini tidak ada nilai. Nah, ini menandakan transistor ini masih bagus. Tapi ini kan yang bagus. Kalau untuk yang rusaknya gimana ya? Untuk yang rusaknya, ketika kita cek kaki sebelah positif, kaki positif sebelah kiri, nilainya berubah menjadi 0,00. Jadi contoh seperti ini. Nah, intinya 0,0,0 sekian atau 000 semua. Nah, itu menandakan transistor itu sudah short, ya. Dan bisa juga seperti ini yang pernah juga terjadi, dan ini sering mengecoh teknisi. Ketika dicek di kaki sebelah kiri, nilainya dia normal 0,6, 0,5, 0,8, ya kan? Tetapi saat dicek kaki sebelah kanan yang seharusnya tidak mengeluarkan angka, malah di sini yang keluar angka. Berarti ini juga bilang short sebelahnya bagus, kaki yang sebelah kanannya yang short. Ini juga tidak bisa dipakai lagi. Nah, sekarang untuk pengecekan transistor dengan kode A, bisa jadi 2SA atau A aja. Ini dari Sanken juga, merek Sanken juga. Caranya sama, negatif positif negatif. Berarti yang positif kita posisikan di kaki tengah atau prop merah di kaki tengah, ya, atau bisa juga pada bodi besinya kalau susah seperti ini. Nah, kita lakukan pengecekan seperti yang tadi, yang hitam kita tes di sebelah kiri, dia mengeluarkan nilai 0,5, 0,6, 0 berapapun, 0,8 itu masih bisa dikatakan bagus. Sedangkan untuk kaki sebelah kanannya dia tidak mengeluarkan nilai, ya. Sedangkan untuk yang rusak apabila kita cek sebelah kanan maupun sebelah kiri kanan, dia akan mengeluarkan nilai 0 seperti ini. Itu berarti menandakan antara kaki kanan dan kiri sudah terhubung langsung atau sudah short, dan ini tidak bisa digunakan lagi. Begitu cara pengecekan transistor menggunakan avometer di tang ampere ini dengan skala dioda. Nah, sekarang kita akan coba mengukur. Di sini kan ada yang seperti gelombang suara, ya. Kita pindah ke selektor, kita munculkan logonya. Nah, logo gelombang ini biasanya kebanyakan kita gunakan untuk pengecekan jalur pada komponen, apakah jalur itu masih terhubung atau tidak, atau pengecekan sekring. Jadi itu salah satu fungsi dari suara tadi. Nah, saya rasa itu aja yang bisa tutorial kita hari ini. Di depan saya juga ada beberapa part komponen seperti AVR ini, ya, fast failure relay.
Mungkin di lain waktu akan kita bikinkan video lengkapnya, cara akan kita review alat ini juga baru datang, belum masih dalam plastik. Ya, ini fungsinya fast failure ini fungsinya pertama untuk ini pendeteksi jalur 3 pas bisa juga. Ya, di sini ada L1, L2, L3. Maksudnya adalah untuk ini untuk tegangan inputnya dari RST. Ya, L1 untuk R, L2 untuk S, L3 untuk T. Ini tegangan input 3 pas dan diperuntukkan untuk biasanya untuk pengaman-pengaman motor 3 pas, pengaman kompresor, pengaman pada unit odor AC yang 3 pas. Jadi nanti akan kita review secara lengkap, dan langsung praktek di unit AC-nya. Tapi sekilas kita review sedikit aja. Ini RST terpasang di L1, L2, L3. Tugasnya adalah apabila salah satu R terbalik, maka indikator akan menyala dan relay pada NC akan berubah menjadi NO, ya, atau akan mematikan kedua jalur ini. Nah, itu cara kerjanya. Atau begini, salah satu pas hilang, maka relay akan kembali kepada NO, ya, jadi jalur akan terputus. Atau bisa juga cara kerjanya, misalnya RST bagus, ya, tidak terbalik, dan RST tidak putus, tetapi tegangan tinggi. Nah, di sini juga ada settingan. Sini ada settingan over voltage, ya. Over voltage adalah tegangan untuk membaca tegangan lebih. Jadi di sini kan ada settingan, kita bisa set tegangan yang kita mau. Contohnya untuk tegangan teratasnya di 440 karena ini 3 pas. Jadi untuk batasan tegangan yang harus dilewati tergantung nanti ya kita pergunakan buat apa. Untuk batas tegangan yang bisa dilewati, contohnya di daerah kita tegangan tidak normal, ya 3 pas bisa jadi 440 lebih, ya kan. Nah, sementara unit motor atau dinamo atau kompresor kita tegangan maksimal dia yang aman di sekitar 420 volt contohnya. Jadi kita bisa set di sini, kita bisa putar selektornya di 420. Nah, pada itu yang di sebelah kanannya juga ada, di sini ada. Di sini juga kita bisa set 1,5, ada angka 1,5, ada angka 2, ada 2,5. Jadi kita bisa set di sini. Pada saat terjadi over voltage, nah berapa waktu yang diperlukan untuk fast failure ini mematikan relay yang ada di dalamnya. Jadi kita bisa set, bisa di 1,5, di 2, di 2,5, ya. Begitu juga dengan under voltage. Under voltage malah kebalikan dari yang over voltage. Di under voltage ini tegangan menurun yang bisa ditahan yang bisa dilewati oleh motor atau kompresor kita. Contohnya tegangan standar RST itu kan 380 volt. Jadi kalau misalnya kelebihan atau kekurangan 10% itu masih normal. Jadi tinggal kalau saya sih sistemnya, contohnya tegangan maksimalnya 380, kita kurangin aja di 10%, contohnya di 340. Nah, di 340 kita bisa set di 340. Tiba-tiba tegangan PLN drop ke 340, otomatis fast failure ini akan mematikan relay dan akan mematikan kontaktor. Kontaktor akan mematikan unit motor atau kompresor. Nah, begitulah sekilas cara kerja dari fast failure ini. Besok kita akan bikinkan video lengkap dan cara merangkainya langsung di unit outdoor AC 10 PK. Nah, demikian review kita malam ini, semoga bermanfaat. Jika Anda suka video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Video ini sengaja saya buat khusus untuk teknisi pemula, bukan untuk senior-senior yang sudah memiliki jam terbang lebih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.